pagar mulai dibongkar, jadi dari laut diangkat. Maka itu harus digantikan oleh aguan. Aguannya yang ditenggelamkan. Aguan ini harus dicekal. Bisa-bisa dia kabur, ya, ke Singapura, ke Cina. Ini makar. Ini subversi. Maka hukuman bagi pelaku makar dan pelaku subversif mati. Hukum mati aguan, hukum mati Airlangga, hukum mati Jokowi. Emang sekarang aguan ada di mana? Ada yang bisik-bisik ke saya, dia udah gak ada di Indonesia. Dia ketakutan. Saya minta Prabowo melengkapi, menyempurnakan sikapnya. Dia harus segera mencopot Sakti Wahyu Trenggono sebagai menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, 3 hal saja yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa pagar mulai dibongkar, jadi dari laut diangkat. Maka itu harus digantikan oleh aguan. Aguannya yang ditenggelamkan. Aguannya harus dibuat ke laut. Jadi pagarnya diangkat, nah aguannya lelepkeun gitu ya. Itu penggantian namanya. Artinya apa? Kesempatan kita sekarang untuk terus menuntut dan menenggelamkan aguan. Kemudian pembongkaran pagar laut juga itu adalah dikombinasikan dengan penangkapan. Nggak bisa, nanti bisa jadi alasan bahwa sudah selesai kok pagarnya nggak ada, walaupun bukti-bukti lain ada. Tapi harus dibarengi dengan penangkapan tuh. Ali Hanafiah, si Encun, Sandi Marta Praja, yang sudah disebut-sebut namanya. Masa nggak bisa diproses yang begitu? Nah, yang kedua adalah bahwa aguan ini harus dicekal. Bisa-bisa dia kabur, ya, ke Singapura, ke Cina, gitu. Bisa hilang ini. Jadi seharusnya dengan indikasi-indikasi yang sekarang harus dicekal, ya, ditangkal, ya, nggak boleh bisa kabur dia, gitu. Nah, yang ketiga, ini kan proses hukum. Insya Allah rakyat melalui gugatan hukum ini menang nanti dalam perjuangan. Kita hancurkan secara hukum dan itu sah. Maka nanti secara politik juga akan diuji apakah Prabowo benar membela rakyat atau Prabowo pura-pura saja membela rakyatnya. Diuji saudara-saudara sekalian. Jadi kita harus ada 2 mazhab. Mazhab percaya pada Prabowo, mazhab tidak percaya kepada Prabowo. Baru seimbang itu. Sehingga ujungnya hukum menang, politik menang, para penjahat dihukum. Dan kalau sudah sekarang terbukti itu bahwa adanya pagar itu untuk reklamasi. Jadi untuk membuat tanah yang ditimbulkan. Berarti sudah ada tanah lain juga. Soal HGB tadi. Ini makar. Ini subversi. Maka hukuman bagi pelaku makar dan pelaku subversif mati. Hukum mati minimal 20 tahun. Tapi hukum mati aguan, hukum mati Airlangga, hukum mati Jokowi. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
teman-teman, ini sebetulnya ada sesuatu yang mendesak ya. Satu, bahwa pencabutan pagar laut itu penting, harus ya. Walaupun sebetulnya yang wajib mencabut adalah mereka yang memasang, betul nggak? Betul ya. Nah, di sini sikap ada minimal dua institusi, yaitu Polri dan KKP ini Balelo. Fakta-fakta, bukti-bukti sudah nyata sekali, tapi polisi mengatakan belum ditemukan cukup bukti. Kan? Nggak kelihatan, pagar depan mata tak tampak, ya kan? Aneh gitu. Jadi jangan salahkan rakyat kalau bertanya ada dua kata, wani, piro. Wani piro. Yang kedua, ini yang lebih seru lagi, Sakti Wahyu Trenggono. Kata Ahmad Rosinuddin, begitu berhadapan dengan Aguan, dia kehilangan kesaktiannya. Orang-orang udah sangat gembira, rakyat gembira, nelayan gembira dicabutin, malah dia geram kalau kata demokrasi.co.id. Geram, pagar dicabutin, stop. Nanti menghilangkan balak bukti lah, yang satu Polri mengatakan belum ketemu bukti-bukti pidana, yang kedua menghilangkan barang bukti. Berarti kan ada bukti takut hilang kan? Nah, ini dua ini kalau mau belain Aguan koordinasi dulu ngomongnya biar sama, biar nggak malu-maluin, biar nggak saling serang. Nah, ini dua ini kalau mau belain Aguan koordinasi dulu ngomongnya biar sama, biar nggak malu-maluin, biar nggak saling serang. Polisi bilang belum cukup bukti. Ya, Trenggono bilang jangan dicabut nanti hilang bukti, kan itu bukti berarti enggak? Polisi bilang belum cukup bukti, ya. Trenggono bilang jangan dicabut nanti hilang bukti, kan itu bukti berarti enggak? Gitu loh, berarti enggak kompak mereka dua itu. Yang kedua, ini adalah bentuk balelonya menteri kepada presiden. Bahwa Presiden Prabowo sudah memerintahkan TNI mencabut itu udah bagus ya. Kita terima kasih, walaupun seharusnya kemarin-kemarin. Tapi oke lah, orang bilang nggak apa-apa terlambat daripada tidak sama sekali. Tapi yang satu mesti kita perhatikan adalah bahwa pencabutan pagar laut itu tidak membuat masalah selesai. Pertama, seharusnya mencabut adalah memasang dalangnya, yang itu sudah terbukti namanya satu petugasnya dikerahkan pada Mehmet, mandornya, ya kan? Desa Limo yang sekarang katanya lari ke Subang di kampungnya ngumpet, diperintahkan Gozali alias Engcun atas perintah dari Hanafi Lijaya, dan itu semua adalah orang-orangnya Aguan. Tadi Kang Rijal Fadila mengatakan Aguan harus dicekal, jangan-jangan udah kabur. Emang sekarang Aguan ada di mana? Tadi Kang Rijal Fadila mengatakan Aguan harus dicekal, jangan-jangan udah kabur. Emang sekarang Aguan ada di mana? Nggak tahu, Ada yang bisik-bisik ke saya, dia udah gak ada di Indonesia. Dia ketakutan. Ada yang bisik-bisik ke saya, dia udah gak ada di Indonesia. Dia ketakutan. Karena pertama Prabowo sudah perintahkan pencabutan. Kedua nih youtuber nih, emak-emak nih ngeributin soal pengkaplingan laut. Ya, laut di kapling itu tadi kata teman kita sudah makar, sudah apalagi namanya subversif. Nah ini kabarnya dia udah kabur. Terakhir saya minta Prabowo melengkapi, menyempurnakan sikapnya. Setelah mencabut tadi, menahan dan memidanakan para pelakunya, dan yang paling nggak kalah penting, dia harus segera mencopot Sakti Wahyu Trenggono sebagai menteri. Karena terbukti Sakti Trenggono ini tidak loyal kepada Prabowo. Terbukti dia justru masih bekerja untuk kepentingan Aguan. Dan ini berarti dia masih menyembah-nyembah kepada Joko Widodo. Betul nggak? Jadi kita tunggu 1-2 hari ini apakah Prabowo akan menunjukkan ketegasannya, menyempurnakan keberpihakannya kepada rakyat dengan cara memecat Wahyu Sakti Trenggono. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.